Bahlil minta warga bijak pakai energi, matikan kompor kalau masakannya sudah matang. Apalagi ini Pak Bahlil. Saya menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya sudah masak jangan kompornya boros. Saya menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Lu pada kenapa sih heboh banget sama statementnya Pak Bahlil? Ini tuh bener banget. Pak Bahlil menghimbau khususnya sama laki gue. Karena suami gue kalau habis masak suka lupa matiin kompor. Ya, jangan salahin ya. Ini udah bener nih. Ini khusus Iya, ini buat bener gue juga. nih. Ya, suami gue nih yang suka masak lupa matiin kompor. Ini bener ya. Dan kayaknya emang Pak Bahlil ini ya, kayaknya pengalaman pribadi sama kayak laki gue, kayak suami gue ini sama suka lupa matiin kompor. Ini bener lu hemat-hemat energi lu. Kita kudu hemat energi. Kalau sekiranya masakan udah mateng, kompor harus dimatiin. Kagak kudu dibilangin Bahlul. Semua orang juga udah tahu kalau masakan udah mateng mah kompor dimatiin. Karena kalau kagak dimatiin, tuh api main ke rumah tetangga, ngegosip dah. Harga beras naik, harga minyak naik, bawang cabai mahal. Gimana sih lu? Tengok nih guys, ini omongan dari Menteri ISDM, kita selesai masak harus hemat-hemat gitu. Jadi selesai masak gasnya itu harus dimatikan gitu. Jadi ku tanya lah sama kalian kalau siap masak, memang gasnya kompornya itu nggak kalian matiin, apa hidup terus gitu? Kan lucu. Lucu kan? Ya siap masak namanya, siap masak ya dimatikan lah kompornya. Jadi biar kebakaran gitu. Kalau nggak dimatikan, nggak nyambung. Buat lawak-lawak aja ini Menteri SDM ini. Menteri Bahlil. Kita disuruh berpikir keplek kan weh, ya kan? Siap masak ya matilah kompornya. Matikan itu kompornya bang kalau sudah matang. Diomelin nanti kalau sama Bahlil kalau belum mati. Kalau nggak boros, kita yang hidup di rakyat ini Bahlil kalau nggak baru sampai kau ikuti, kau usah Bahlil kau ikuti. Kita masak, kalau udah matang ya kita matikan. Nggak mungkin kita nyalakan api ini sampai kebakar, nggak itu Bahlil itu. Apa yang nggak perlu diomongkan, nggak perlu yang penting ngomong ya kan. Bahlil. Kalau lagi masak harus hemat energi. Masakan udah matang, kompornya harus mati. Dari zaman Pitung sampai zaman Presiden Put. Emang ya dari dulu kalau sudah masak kompor gasnya dimatikan Pak Bahlil dari dulu, walaupun kita masak neng luweng, wih dipateni gini nih wis mateng Pak Bahlil. Masakan udah matang, kompor emang dimatiin. Dari zaman Ki Benen juga begitu. Masakan udah matang, kompor matiin, masa gua tombol. Emang gua lagi nonton layar tancap, macam-macam aja lu. Ya jelas lah Pak, kalau udah selesai itu dimatiin. Nah, lihat ya. Nah, nggak mungkin ditontonin tuh, diliatin, dianggurin, nggak mungkin diliatin. Ya. Sekalian Bang dijak ngobrol ngopi juga Bang ya. Apa nggak lagi masak ditinggal ke pasar, lagi masak ditinggal arisan, lagi masak tinggal kacuan. Zaman nenek moyang sama Belanda juga udah tahu kalau habis masak ya dipatiin. Ya, mana ada yang ditinggal arisan, ditinggal perang, ditinggal kacuan. Justru kami takut kalau lupa matiin kompor yang ada kebakaran Pak. Bapak kalau yang sewanya emang, ya Allah saya nggak ngerti lagi statementnya ini. Jangan waras Pak, dan Bahlil. kacamata. Udahlah Bapak kalau yang sewanya. Hei Bahlul, orang gila pun tahu yang namanya masakan itu udah matang, kompor pasti dimatikan ya. Terkadang kau itu kalau ngomong kayak orang pekok, nggak nyambung gitu. Rakyat Indonesia disuruh hemat energi, tapi uang pajak rakyat malah dikorupsi. Apa nggak babi coba, ha? Kami sebenarnya udah hemat loh, tapi tetap aja kesusahan. Kenapa? Karena bahan pokok dan sembako itu masih naik.
kemudian nggak dibarengi dengan kenaikan gaji pula. Jadi kalian tuh gak sebanyak cakap lah ya, karena sampai detik ini kalian juga nggak bisa mesejahterakan rakyat ya. Satu Indonesia heboh gara-gara Bapak si Bahlil yang katanya setelah selesai masak kompornya dimatikan. Aduh, goblok. Lagian mana ada orang yang menghidupkan kompor kalau dia sudah selesai masak? Gak ada itu Pak Bahlil. Aduh, Bapak dikatain goblok jadinya sama orang Indonesia, seluruh Indonesia, karena pernyataan Bapak itu. Setiap saya scroll HP, itu terus yang keluar di beranda saya. Heboh Indonesia gara-gara Bapak. Se-Indonesia loh heboh gara-gara Bapak, gara-gara pernyataan Bapak. Besok-besok ulangi lagi ya, biar heboh lagi ya. Aku nih heran loh sama masyarakat yang ngejekin Pak Bahlil. Kalian tahu kan kemarin dia bilang hemat energi. Masyarakat kalau misalnya udah selesai masak, kompornya dimatikan. Lah salahnya apa? Terus komen-komennya tuh badang hujat-hujat. Kalian tuh masih untung udah diingetin. Kecuali Pak Bahlil ngomong gini, masyarakat kalau misalnya masakannya udah matang, beli kripto. Lah itu salah tuh. Gini loh, sebenarnya aku tuh punya teori konspirasi tentang Pak Bahlil ini. Dia tuh sebenarnya punya maksud baik. Karena kalian tahu di Indo ini banyak tuh kejadian tuh kompor lupa dimatiin, kebakaran, resto lah di rumah lah, rumah tangga apapun itu. Pasti arahnya buat ngingetin ke sana kan. Yakin aku. Sama teori konspirasi kedua. Ini Pak Bahlil sebenarnya ngomong gini itu cuma sekedar buat bluffing aja. Karena dia tahu sebenarnya kondisi gas kita itu banyak melimpah banget. Makanya dia kasih tahu hal-hal kayak gini. Kalian tuh harusnya bersyukur dia masih ngomong kayak gini ya. Kecuali dia udah ngomong masyarakat dihimbau pakai kompor listrik atau masyarakat dihimbau pakai kompor tungku. Masyarakat dihimbau untuk makan makanan mentah kayak orang Jepang, sashimi, sushi apapun itu. Itu baru namanya krisis tuh. Lagian kalau misalnya dipikir-pikir Pak Bahlil ini kan udah sering dihujat bisa dibilang. Tapi dia tetap tuh kasih statement-statement yang bikin masyarakat tuh kayak geram marah sama dia gitu kan. Logikanya mana ada pejabat yang tahan digituin, nggak ada kan. Tapi dia tuh kayak kelihatannya sengaja banget nih kasih statement inilah bikin masyarakat marah, statement itu masyarakat marah. Ya emang Menteri Bahlil selalu ada aja kebijakannya dan dianggap yang apa ya di luar nalar kadang-kadang. Marah lagi. Kalian bisa lihat plot twistnya nggak di sini? Bener, Pak Bahlil Bahlil ajak masyarakat hemat gas, matikan kompor kalau masakan sudah matang. Wah, saran yang sangat bagus ya menurut saya. Terima kasih atas masukannya dan sarannya Pak. Karena saya itu kalau masak biasanya sampai kebakaran rumah Pak. Kalau enggak matiin kompornya nunggu Dajjal muncul Pak ya, nunggu Yajuj Majuj muncul. Jadi sangat berguna banget gitu. Dan Bapak ini sungguh wah keren lah, pokoknya keren abis. Dihina tidak tumbang, dipuji pun tidak pernah. Maaf bercanda Pak. Sudah baca berita artikel ini. Bahlil minta masyarakat hemat gas, matikan kompor kalau masakan sudah matang. Bahlul, orang gila juga udah tahu. Kalau masakan sudah matang, ya kompornya dimatikan. Masa ya kita diemin? Masa ya kita nyalain? Ini yang bego sama tolol tuh siapa sih sebenarnya? Ini orang kalau bikin pernyataan selalu memancing amarah rakyat Indonesia. Kalau ngomong nggak pernah dipikir dulu. Ini sebenarnya dia tuh punya otak apa enggak sih? Dibilang nggak punya otak, punya kepala. Dibilang punya kepala, masa iya nggak punya otak? Negara lain, menterinya sibuk, bingung ngurusin rakyatnya. Di Indonesia, rakyatnya yang pusing, bingung mikirin menteri, ya, ngelihat tingkah laku para menteri kayak gini. Bapak Prabowo, apa nggak ada niatan nih untuk pecat menteri ini nih? Dari dulu selalu bikin pernyataan kebijakan yang selalu memancing amarah rakyat. Aduh, cuma ada di negara Konoha doang kayak gini nih, ya. Salam, akal sehat. Itu ya Menteri Bahlil ya, dengan kebijakan ngajak masyarakat matikan kompor kalau masakan sudah matang biar hemat gas. Ya emang dari dulu ya sampai nenek moyang pun kalau udah matang ya dimatikan gasnya Pak Bahlil. Kalau nggak gitu terjadi kebakaran. Aduh, Pak Bahlil memang ada aja nih. Jadi gimana bro? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.